Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Septian Senpai. Teman-teman sekalian, hari ini saya akan berbicara terkait berapa sih budget yang harus kita persiapkan sebelum kita berangkat ke Jepang. Ya, mungkin ini dibutuhkan sekali ketika saya dulu sebelum berangkat ya. Saya mencari-cari informasi terkait berapa budget yang harus saya sediakan sebelum saya berangkat, sehingga saya punya gambaran, kemudian saya bisa menabung ya, khususnya pada bulan-bulan sebelum keberangkatan. Nah, banyak dari teman-teman yang kemudian itu mendapatkan beasiswa yang tidak mengcover biaya perjalanan ataupun mengcover, tapi kemudian di hari pertama kedatangan itu sampai 1 bulan atau 1 bulan setengahnya itu beasiswanya tidak ditaruh di muka, dalam artian tidak diberikan uang cash di awal, sehingga kita harus bisa survive nih di awal kedatangan kita sampai kita mendapatkan beasiswa itu cair. Nah, di sini saya akan berbicara terkait hal tersebut ya teman-teman sekalian. Yang pertama ya, ada beberapa saya disclaimer dulu ya, bahwasanya beberapa tempat atau itu akan bisa menjadi lebih mahal ataupun lebih murah tergantung daerahnya dan juga ada beberapa faktor lainnya. Namun secara keseluruhan kayak saya memberikan contoh adalah di tempat saya, yaitu di Kyoto. Ya, yang pertama, budget yang paling besar adalah biaya apartemen. Kontrak awal apartemen. Nah, apartemen saya itu 35.000 yen atau sekitar, kalau dikonvertkan ke rupiah itu sekitar 4 jutaan lebih lah ya, 4 jutaan lebih. Nah, kemudian di sini ketika awal kali kontrak itu kita ada beberapa biaya-biaya tambahan. Yang pertama ada biaya manajemen fee, ada biaya KV, kemudian ada biaya agen fee, banyak lah ya. Kemudian ada asuransi ini dan asuransi itu. Sehingga saya ketika awal kali kontrak itu besar 102.000 yen atau sekitar 11 juta 12 jutaan. Nah, di ini saya mendapatkan apartemen ini berdasarkan rekomendasi dari asisten sekretaris sensei saya. Yaitu saya mendapatkan informasi ini, sekretaris sensei memberikan hanya satu pilihan gitu ya ketika itu, dan juga saya tidak mempunyai banyak kenalan di sini sehingga belum banyak mencari ini dan itunya. Ya, menurut saya biaya paling besar itu adalah di apato atau apartemen. Nah, teman-teman sekalian, setelah saya sampai di Kyoto dan saya mentanya kepada teman-teman, kakak senior dan lain sebagainya, ternyata ada website nih yang kemudian dia memfasilitasi tanpa ada key money, manajemen fee dan lain sebagainya, sehingga kita bayar tapi emang lebih dari 1 bulan tersebut ya. Biasanya asuransi kebakaran, asuransi ini itu tetap ada, tapi tidak sebanyak ketika ada key money, manajemen fee dan lain sebagainya. Mungkin ya maksimal sampai 1,5 atau 2 kali lah ya, 2 kali dari biaya ini. Kalau 35 bisa jadi 45 sampai 60-an ribu yen ya. Jadi ini kontrak awal ini yang sangat menentukan karena sangat besar ya menurut saya. Kemudian yang kedua adalah biaya untuk melengkapi apato kita. Ya, jadi di sini kita kontrak itu apato atau apartemen kita itu kosong melompong, tidak ada sama sekali, sehingga kita butuh peralatan-peralatan yang kemudian kita gunakan untuk selama kita hidup di sana ya, di apato tersebut, di apartemen tersebut. Banyak peralatan-peralatan yang harus kita siapkan. Yang pertama itu alat masak, biasanya yang paling besar, yaitu dari kompor, wajan, panci, magicom gitu ya. Kemudian ada kulkas, kemudian ada mesin cuci dan lain sebagainya. Nah, saya sarankan teman-teman di sini bisa untuk di awal bisa mencari di second hand atau barang bekas gitu ya. Karena di Jepang itu berbeda dengan di tempat lain di Indonesia khususnya ya. Jadi di sini membuang sampah berbayar. Jadi banyak orang-orang yang kemudian untuk membuang furniture kayak meja, kemudian membuang alat-alat elektronik seperti mesin cuci, kemudian kulkas dan lain sebagainya, sehingga second hand di sini atau barang-barang second itu murah sekali ya.
Kemarin saya membeli hal-hal tersebut itu secara second ya. Rata-rata sih bekas pemakaian dari student juga, student yang kemudian dia dari luar negeri, kemudian dia sudah lulus. Nah, kemudian dia ketika sebelum dia pulang ke kampung halamannya, ke negara mereka, mereka biasanya akan menjual hal tersebut ya. Nah, di situ sangat murah sekali ya. Jadi ya saya menghabiskan duit untuk melengkapi peralatan-peralatan Apato itu sekitar 30 ribuan ya, 30 ribu yen ya. 30 ribu yen. Itu peralatan. Yang kedua, peralatan dari Apato, peralatan masak dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, itu adalah transportasi. Nah, teman-teman sekalian, transportasi di sini itu biasanya menggunakan bus ya, paling umum ya city bus. Nah, masalahnya di sini city bus itu cukup mahal sih ya ketika kita convert ke rupiah. Jarak ya satu stasiun aja itu sudah 170. Tapi kemudian ketika banyak stasiun akan murah. Dan dari tempat saya menuju kampus itu sekali jalan menghabiskan sekitar 240 yen atau dikonvertkan sekitar 30 ribu lah ya, 30 ribu kalau kurs 120 ya, sekitar 30 ribu sekali jalan tuh ya kan, sekali jalan. Baliknya lagi ya, berapa, 500 gitu ya, atau 60 ribu gitu ya, 60 ribu rupiah itu PP. Nah, sehingga di sini banyak menggunakan sepeda untuk mobilisasinya dari Pato menuju kampus. Sehingga saya membeli ini alat transportasi ini, membeli sepeda. Nah, perlu dicatat teman-teman bahwasanya di tempat saya ini mungkin berbeda dengan tempat lain. Nah, di tempat saya ini di Kyoto-nya ini daerah pinggiran, kemudian di sini berbukit, sehingga berbukit dan pegunungan gitulah ya, sehingga banyak tempat-tempat yang menanjak. Termasuk ke kampus saya itu juga menanjak, sehingga saya membeli sepeda-sepeda baterai atau sepeda listrik ya. Namun berbeda sepeda listrik Indonesia dengan sepeda listrik di sini. Baterainya digunakan untuk menggerakkan motor, namun kita tetap mengayuh, mengurangi energi untuk mengayuh, sehingga motor ini, baterai ini digunakan untuk mempermudah, meringankan kayuhan kita, meringankan kayuhan gitu ya. Saya kemarin mendapatkan gratis ya, karena hibah dari kakak tingkat atau senpai ya, yang mana sepeda ini juga hibah dari senpai-senpainya dia sebelumnya, jadi diwariskan ke saya. Namun ketika dikasihkan ke saya itu ada kerusakan, yaitu ban dalam dan ban luarnya itu tipis sehingga perlu diganti. Nah, di sini lumayan nih ganti ban, jadi saya dikasih secara cuma-cuma atau gratis, namun saya harus memperbaiki ban tersebut. Nah, harganya itu 10.000 atau 1.200.000. Nah, itu. Nah, namun ketika teman-teman daerahnya itu cukup datar, cukuplah tanpa ada yang berbaterai ya. Biasanya sepeda-sepeda yang second, yang tidak berbaterai, tanpa baterai itu harganya sekitar 5 sampai 10 ribu lah, itu sudah cukup bagus lah ya. Nah, yang keempat ini adalah yang sangat penting juga, yaitu biaya hidup. Nah, ini mungkin yang teman-teman tunggu. Nah, biaya hidup di sini tuh berapa sih untuk makan kita gitu ya. Tadi peralatan-peralatan sudah kita beli nih. Peralatan-peralatan sudah kita beli. Sekarang biaya hidup, beli beras lain sebagainya, kemudian masak. Nah, teman-teman sekalian, karena di sini di Jepang ini mencari makanan halal itu sulit, maka masak sendiri adalah hal yang terjamin dalam kehalalannya ya. Saya menghabiskan selama 1 bulan itu sekitar 30.000 yen atau sekitar 3.300.000 ya, 3.600.000 lah, 35 lah, 3.500.000 rupiah gitu ya. Nah, itu untuk biaya makan saya. Itu pun saya sudah makan daging, sudah makan ayam gitu ya. Di sini ada ayam ayam dan daging halal kemudian. Namun ini perlu saya saya garis bawahi bahwasanya bumbu-bumbu seperti bumbu racik itu saya beli dari saya bawa dari rumah, dari Indonesia gitu ya. Jadi teman-teman ketika mau berangkat pastikan belilah banyak-banyak bumbu, karena di sini beda banget sini bumbunya. Baik dari kecap, sausnya itu beda banget. Jadi teman-teman saya sarankan bawalah itu bumbu-bumbu itu yang banyak ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah biaya yang kelima ya. Yang kelima adalah asuransi koop ya. Jadi ada
asuransi, itu asuransi student, kemudian ada asuransi kecelakaan dan lain sebagainya itu, dan juga deposit untuk di kampus gitu ya, ada 4.000 plus 6.000, jadi totalnya 10.000 itu asuransi di koopnya ya. Kemudian ada yang keenam itu ada SIM card ya. Jadi di sini kemarin saya kontrak. Jadi SIM card itu sangat penting di sini ya, karena setiap apply dokumen itu kita harus mencantumkan nomor telepon kita, sehingga SIM card ini cukup penting. Nah, SIM card di sini itu pemakaian terlebih dahulu, kemudian bayarnya belakang. Ketika kita kontrak SIM card, maka tidak harus langsung bayar di sana. Namun kemudian karena kemarin ketika saya kontrak itu ada promo ya, jadi ketika kontrak SIM baru ya, SIM card itu kemudian kita mendapatkan diskon ketika membeli handphone gitu ya. Jadi beli SIM card bisa dapat handphone dengan diskon yang wah lumayan ya. Kemarin saya mengambil ada beberapa merek ya dari harga 35.000 yen atau sekitar 4 jutaan. Itu kemudian kita cukup membayar 1 juta rupiah ya. Jadi dari 4 jutaan cukup membayar 1 juta ya, sekitar 70-an 5% gitu ya diskonnya gitu ya. Jadi saya tertarik lah sehingga saya langsung ambil saja gitu ya. Saya ambil sehingga saya hanya membayar 10.000 mendapatkan HP Oppo Reno ya, Oppo Reno 5 ya. Nah, kemudian yang terakhir ini sebenarnya di awal ya, biaya perjalanan. Ini biaya perjalanan ini saya akumulasikan. Di awal saya belum mempunyai sepeda, kemudian dari bandara di awal itu kan kita tidak di cover ya untuk perjalanan dari bandara menuju ke Apato itu. Jadi saya biaya train atau biaya kereta apinya, biaya perjalanan ini itu saya bayar sendiri, yaitu sebesar 10.000 gitu ya. SIM card 10.000, jadi saya review lagi. Apato 102.000, kemudian perlengkapan Apato itu 30.000, kemudian transportasi itu sepeda ya 10.000, kemudian biaya makan sayur nasi dan sebagainya itu 30.000, kemudian asuransi koop itu 10.000, kemudian biaya perjalanan 10.000, kemudian ada SIM card 10.000, sehingga totalnya 202.000 yen ya. Jadi totalnya 200 ribuan lah, 200 ribuan yen. Nah, ini biaya minimal ya, biaya minimal. Ini bisa lebih tinggi ataupun bisa lebih murah lagi di tempat-tempat yang biaya hidupnya mahal, contoh Tokyo gitu ya. Karena biaya Apato di sana tuh sangat mahal daripada di Kyoto. Bisa jadi lebih murah lagi di daerah-daerah perdesaan, di daerah-daerah desa ya, bukan di daerah urbannya. Ya, seperti itu teman-teman. Itu merupakan gambaran buat teman-teman sekalian. Nah, mungkin video selanjutnya saya akan memberikan kepada teman-teman informasi bagaimana mencari apartemen tanpa biaya K-money, kemudian manajemen fee, sehingga biaya Apato atau apartemen ini mereduksi sangat tinggi ya, karena setengah dari biaya tersebut adalah biaya Apato gitu ya. Ya, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Semangat perjuangan ya bagi yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri, khususnya di Jepang. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.